Shalom Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya hari ini kita tetap menikmati kebaikan pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan terus melanjutkan kasih setia-Nya di sepanjang kehidupan kita. Tahun 1986 di New York, Amerika Serikat diadakan sebuah lomba maraton yang diikuti lebih dari 19.000 orang dari berbagai negara. Salah seorang pesertanya adalah Bob Willen, seorang veteran perang Amerika Serikat yang dulunya bertugas di Vietnam. Bob Willen menyelesaikan lomba maraton sejauh 42 km ini selama 4 hari, 2 jam, 48 menit, dan 17 detik. Sebuah catatan waktu yang tidak bisa dikatakan baik. Tetapi seluruh penonton yang ada di sekitar lintasan, dan begitu banyak penonton juga yang menyaksikan dari TV, menunggu saat-saat di mana Bob Willen menyentuh garis finish. Dan ketika dia menyentuh garis finish, semua yang menyaksikan itu bersorak-sorai. Mereka meneteskan air mata haru melihat perjuangan Bob Willen. Mengapa? Karena ternyata Bob Willen menyelesaikan 42 km dengan menggunakan kedua tangannya. Karena kedua kakinya sudah menjadi korban saat dia bertugas di Vietnam. Saat dia diwawancara, dia berkata, "Saya hanya manusia biasa, tidak sempurna, tetapi saya akan dengan tekun menyelesaikan perlombaan yang sudah saya mulai." Bob Willen juga penyandang disabilitas satu-satunya yang memegang rekor pernah menyelesaikan lomba maraton 42 km. Dan dia juga memegang rekor lain yang sangat mengagumkan, yaitu membelah benua Amerika dari pantai barat sampai pantai timur sejauh 48.000 km, dan dia menyelesaikan itu dalam waktu 5 tahun. Sebuah ketekunan yang mengagumkan, bukan? Sebagai orang percaya, kita juga harus menunjukkan ketekunan dalam kehidupan kita. Karena ternyata sebagai orang percaya, kita juga menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Pribadi, keluarga, karir, masa depan, pekerjaan, pasangan hidup. Tetapi dalam perjuangan apapun yang Tuhan perhadapkan dalam kehidupan kita, mari kita bertekun di dalamnya. Firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 11 mengatakan, "Sesungguhnya kami menyebut berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan." Alkitab tidak pernah menjanjikan bahwa sejak kita menjadi murid Kristus, mengikut Kristus, hidup akan baik-baik saja, hidup tanpa pergolakan. Tidak pernah. Justru faktanya, kita juga sebagai pengikut Kristus menghadapi begitu banyak hal yang buruk dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita menghadapinya dengan ketekunan, maka firman Tuhan Yakobus ini mengatakan, Tuhan menyediakan sesuatu yang baik. Bapak Saudara, kisah Ayub ditulis lagi dalam kitab Perjanjian Baru dan menekankan tentang ketekunan. Karena kalau kita lihat, memang kisah Ayub ini begitu mengerikan penderitaannya. Dalam satu hari semua hartanya habis. Yang lebih mengerikan dari itu, 10 anak kandungnya semuanya meninggal dalam satu hari yang sama. Saya pikir kalau Ayub tidak memiliki Tuhan, dalam hitungan detik sudah jadi orang yang gila dia. Tapi karena dia punya Tuhan, dia bertekun. Dan apa yang Tuhan sediakan di akhirnya, firman Tuhan dalam Ayub 42 ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ayat 16, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Berat memang penderitaan Ayub. Ketika kita baca, kita mungkin bisa menyelesaikan kitab Ayub dalam hitungan jam, dalam hitungan hari. Tapi ketika Ayub menghadapi kesulitan berat itu, mengerikan sejatinya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Dalam pergumulan apapun dibutuhkan ketekunan. Alkitab menuliskan ternyata Ayub masih hidup 140 tahun. Apa yang dia lakukan? Dia menceritakan pertolongan Tuhan. Dia menceritakan mungkin berat-berat pergumulan hidupnya. Tapi ketika dia bertekun, Tuhan sebagai sutradara hidupnya selalu menyediakan yang terbaik tepat pada waktunya. Maka Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, saya, kita semuanya, mari bertekun dalam perjuangan hidup seperti apapun. Karena sutradara kehidupan kita, Tuhan itu sendiri, tentu mengatur semuanya dengan sangat baik. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 mengatakan, "Ingatlah selalu akan Dia, akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa." Semua kita yang mendengarkan video ini, jangan ada yang lemah, jangan ada yang putus asa. Maju terus dalam Tuhan, bertekun. Karena sutradara hidup kita, Tuhan yang baik, akan menyediakan yang terindah, yang termanis, sesuai dengan waktu dan rancangannya.
Mari kita bertekun. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami hari ini untuk kami terus bertekun. Kami akan berjalan dalam ketekunan yang besar, supaya kesulitan, pergumulan berat yang menindih kehidupan kami bagai benang kusut mungkin, kami tidak akan menyerah. Kami akan maju terus, karena kami tahu ada Tuhan yang menyertai kami. Karena kami percaya ada kuasa dari tempat yang maha tinggi yang akan terus mendukung perjalanan hidup kami, sehingga seluruh kehidupan kami menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.